Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang sudah Engkau karuniakan bagi kami sidang jemaat-Mu sepanjang tahun ini, bahkan untuk keseluruhan sepanjang sejarah gereja. 2000 tahun Engkau sudah karuniakan bagi kami hidup di bumi ini untuk mengalami pembangunan, menjadi satu kehidupan yang dibentuk oleh Dikau menjadi tubuh-Mu. Tuhan, kami menghadapi hari-hari penyempurnaan dari tubuh-Mu. Tuhan, kiranya jangan ada seorang pun di antara kami yang harus gugur dan terhilang, tapi biarlah Engkau rekatkan kami dalam kesatuan tubuh-Mu, oh Tuhan, agar kehidupan kami benar-benar merupakan satu kehidupan bukan hanya diselamatkan, tetapi disucikan untuk mencapai kesempurnaan, layak menerima Engkau sebagai kepala, mempelai laki-laki dari surga untuk kehidupan kami sekalian. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami saat lanjutan kebaktian ini, ya Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Ambillah tempat yang paling tepat untuk saudara bisa duduk untuk dapatnya mengikuti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada tahun 1999 ini. Untuk kemudian kita akan masuk dalam kebaktian tutup dan buka tahun pada tanggal 31 Desember yang akan datang, tepatnya pada hari Jumat jam 9 malam di tempat ini. Kami mengundang seluruh saudara-saudara sekalian, anggota tubuh Kristus yang ada dalam penggembalaan di sini, bahkan saudara-saudara yang lain yang memungkinkan untuk bersama-sama kita di Surabaya ini. Saya persilakan untuk kita menggunakan waktu itu, kesempatan itu kita berbakti. Kita akan meninggalkan tahun 99 dan dengan kemurahan Tuhan semoga menjadi bahagian kita. Kita akan masuki tahun 2000, abad yang ke-21, saudara-saudaraku, milenium yang ketiga. Semoga bersama Tuhan kita dibangun menjadi kabahnya Tuhan dan kita sangat berbahagia bersama Dia. Puji Tuhan. Saya mohon supaya saudara-saudara bisa berkumpul di tempat ini, dan saya minta bantuan dari BP untuk mengaturkan segala sesuatu, tempat untuk bisanya digunakan, menampung saudara-saudara, sidang jemaat, seluruh keluarga jika memungkinkan untuk bisa berkumpul dalam kebaktian tutup dan buka tahun. Kita akan gunakan tempat ini semaksimal mungkin di mana saja yang bisa ditempati agar kebaktian itu akan menjadi kebaktian yang sangat berkesan, melengkapi, membekali kita untuk masuk pada abad yang semua menjadi tanda tanya bagi kita sekalian. Biarlah Kristus yang menjadi jawaban di dalam firman-Nya bagi kita sekalian. Saya mohon supaya dari BP untuk membantu bersama para pengerja-pengerja, para siswa untuk melengkapi tempat ini dan sekitarnya untuk dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Puji Tuhan. Ini kerinduan kita semua supaya kita hidup di dalam penggembalaan firman Tuhan, supaya kehidupan kita jangan gampang tergoda. Itu nomor satu, godaan dari setan. Dan kalau godaan tidak mempan, setan akan datang untuk menyerang, atau sebaliknya, dia datang menyerang. Kalau dia gagal dalam menyerang, dia akan menggoda. Itu sebabnya biarlah kita dalam kesempatan ini waspada dalam firman-Nya, agar kita jangan jatuh dalam bentuk apapun godaan, serangan dari kuasa kegelapan. Duduklah dengan tenang. Saya menyampaikan salam sejahtera.
Selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan merupakan berita untuk kita. Kita sudah 3 kali di tempat ini, saudara-saudaraku, menerima firman Allah ini kali ketiga, dan merupakan kebaktian yang keempat dalam rangka kebaktian Natal kita pada tahun ini. Tadi malam diadakan di Ghost Gate bersama saudara-saudara kita yang berfellowship dengan kita di sini dari jemaat di Bibis. Mereka menyelenggarakan Natal di Ghost Gate dan saudara-saudara banyak yang hadir, saya melihat, terutama kaum muda, dan biarlah kunjungan ini akan menjadi berkat. Saya dengar dari gembala mereka bahwa kunjungan kita cukup menjadi berkat bagi mereka, saling mengisi, saling memberkati, dan saling menyatu satu dengan yang lain. Biarlah persekutuan ini akan langsung, saudara-saudaraku, sampai Tuhan datang. Saudara-saudaraku, pada kebaktian pertama kita mendengarkan berita tentang kelahiran. Berita tentang kelahiran. Itu sudah saya jelaskan. Jika ada kesempatan mungkin saya bisa ulangi kembali atau menekankan kembali, tetapi singkatnya ada 2 berita kelahiran. Kelahiran dari Yohanes Pembaptis, bicara tentang karunia-karunia Tuhan untuk menghapuskan segala aib. Saudara-saudaraku, gereja Tuhan ada 2 sifatnya, gereja yang benar, saudara-saudaraku, maupun gereja yang suci, yang pada waktunya nanti akan ada satu persekutuan untuk terjadinya satu gerakan yang besar, di mana karunia-karunia itu akan dapat digunakan. Karunia-karunia Roh El Kudus, jabatan-jabatan dari anak Allah, dan pekerjaan kasih dari Allah akan dirasakan dalam sidang jemaat. Itu gerakan yang besar. Saudara-saudaraku, segala aib, itu berita pertama, menghapuskan segala aib. Karunia-karunia ilahi, saudara-saudaraku, karunia-karunia Roh Kudus untuk menghapuskan segala kekurangan-kekurangan aib dari dalam sidang jemaat. Bahkan secara pribadi juga akan dialami oleh tiap-tiap anak-anak Tuhan, sebab tidak ada satu sel pun yang merupakan sel yang mati, sel yang tidak aktif, saudara-saudaraku, tetapi dengan karunia-karunia Roh Kudus semua sel dalam tubuh Kristus akan hidup dan aktif. Kemudian berita yang kedua, berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Ini kenyataan wujud, berita tentang kasih ilahi. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia itu, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini berita tentang kasih untuk menghapuskan segala kemustahilan. Orang mati bisa hidup kembali. Ini mustahil, saudara. Tapi Tuhan peragakan. Selama dia berada di dunia ini, dia peragakan satu kemustahilan yang manusia tidak mampu lakukan. Saudara-saudara, ada banyak kemustahilan. Memberikan penglihatan atau pemandangan, kemampuan melihat bagi orang buta. Ini manusia tidak mampu lakukan. Membuka telinga yang tuli untuk bisa mendengar. Ini hal-hal yang bagi manusia mustahil. Bagaimana seorang bayi lahir dari seorang wanita perawan, ini juga mustahil, saudara-saudara. Bagaimana orang mati bisa bangkit, ini mustahil. Dan satu kemustahilan nanti yang akan dihapuskan dengan berita tentang kasih ini adalah
manusia yang berdosa ini akan diselamatkan, disucikan, disempurnakan menjadi sama dengan Dia. Ini mustahil bagi manusia, saudara-saudaraku, tetapi kasih Allah sudah mengerjakan, menghapuskan kemustahilan. Ini berita yang masih aktual sampai pada hari ini, masih sesuai dengan keadaan hari ini. Berita ini masih berkuasa. Itu sebabnya biarlah kita gunakan kesempatan untuk memanfaatkan berita ini. Kemudian hari yang kedua, kebaktian yang kedua di tempat ini, firman Allah tentang kelahiran. Juga ada dua kelahiran itu, Yohanes lahir, Yesus Kristus lahir. Semua memberikan baik tanda-tanda dan sebagainya. Kita sudah mendengarkan bagaimana kelahiran Yesus ini. Dalam berita, dalam firman Allah pada kebaktian Natal yang kedua ditekankan pada kelahiran Yesus yang membuat kehidupan kita ini bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya menjadi kehidupan yang halal di hadapan Tuhan. Bisa dipersembahkan itu artinya halal di hadapan Tuhan. Halal artinya ibadah bisa diterima oleh Tuhan. Pelayanan berkenan di hadapan Tuhan. Ini hidup yang halal di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya sudah menjelaskan bagaimana persembahan dari orang Majus itu, yaitu mur, emas yang lebih dahulu, kehidupan yang sudah teruji. Jika engkau mengizinkan aku masuk dalam ujian, maka aku akan timbul bagaikan emas. Kemudian persembahan atau kehidupan yang juga merupakan kehidupan yang halal di hadapan Tuhan adalah kemenyan. Kemenyan itu ditaruh di atas susunan roti, di atas meja sajian. Saudara-saudara, kemenyan itu adalah kehidupan yang mengutamakan firman. Segala tindakannya berdasarkan firman. Salah satu contoh, salah satu teladan yang kita bisa lihat adalah Raja Daud. Dia katakan, biarlah firman-Mu menjadi terang pada jalanku, menjadi suluh pada jalanku, menjadi pelita pada kaki. Itu artinya satu kehidupan yang mengutamakan firman dalam arah kehidupan maupun dalam langkah-langkah kehidupan, tindak tanduk sehari-hari. Tutur kata, sholat, tingkah, itu semua diterangi oleh firman Allah. Ini yang namanya kehidupan yang diterangi oleh firman. Sampai kehidupan itu akan ditampilkan merupakan bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Itu dalam Filipi pasal 2 dan ayat yang ke-16 disebutkan di situ, supaya tetap berpegang pada firman kehidupan. Itu yang kedua, kemenyan. Kemudian mur. Mur ini bicara tentang tetesan getah pohon mur, pohon damar. Damar putih itu mahal, itu yang paling mahal. Saudara-saudaraku, baunya harum dan sangat membangkitkan gairah untuk suka menyembah. Itu sebabnya mur ini dicampur dalam rempah-rempah dupa untuk menggairahkan orang suka menyembah Allah. Satu kehidupan yang tergantung, yang mengalami kasih Allah dalam berderita dari Tuhan Yesus Kristus, berhenti berbuat dosa, itu akan selalu mendorong kita untuk suka menyembah Allah. Dosa itu yang selalu menghalangi penyembahan kita. Dosa itu yang menghalangi, merem, menghentikan doa penyembahan kita. Tapi kalau dosa itu berhenti, kita bisa sampai di hadapan hadirat Tuhan. Doa kita bagikan asap dupa yang berbau harum sampai di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah.
kehidupan yang halal, yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau ia beribadah, ibadah itu memuliakan Tuhan. Kalau dia melayani Tuhan, pelayanan itu diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kemudian ada banyak yang saya sudah jelaskan pada kesempatan kebaktian yang kedua. Dalam kebaktian yang ketiga, berita sesudah kelahiran. Ini yang ketiga, sesudah kelahiran. Jadi yang pertama, berita pertama, berita Natal. Yang kedua, firman tentang kelahiran Tuhan Yesus. Fakta kita menerima kelahiran Yesus, ada tanda-tandanya, saudara-saudaraku. Ibadah kita berkenan di hadapan Allah, pelayanan kita diterima oleh Tuhan, doa kita disambut oleh Tuhan. Ini sangat penting, saudara-saudaraku, supaya ibadah dan pelayanan kita menjadi hidup. Kemudian yang ketiga sekarang, sesudah Yesus lahir. Ini mempunyai jangka waktu yang panjang sekali. Kurang lebih 2000 tahun. Dan kita sudah berada pada ribuan, bahkan hari-hari akhir dari ribuan tahun yang terakhir, saudara-saudara. Ini apa-apa yang terjadi sesudah kelahiran. Ini yang perlu kita dengarkan berita pada pagi hari ini. Kita akan membaca Efesus pasal yang keempat lebih dahulu. Efesus pasal yang keempat. Kita membaca dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Singkatnya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu adalah kesatuan orang-orang kudus. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 adalah kesatuan orang-orang kudus. Dalam ayat 3 coba dibaca. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Iya, ini damai ini yang diberitakan waktu Yesus lahir. Untuk apa damai itu? Untuk apa damai itu? Pada hari Natal tadi kita nyanyi damai di bumi, damai di bumi. Untuk apa damai di bumi itu? Untuk dikatakan di sini, untuk dalam ayat 3 itu, untuk kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Tanpa damai, saudara-saudaraku, tidak ada kesatuan dalam roh. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Berusahalah berdamai. Perkataan berusaha berdamai, saudara-saudaraku, tidak memaksakan. Tetapi hati kita tidak ingin, saudara-saudaraku, memisahkan diri begitu saja. Saudara suku, orang memusuhi kita, biarlah kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, suatu teladan kehidupan yang sangat tinggi. Saudara-saudaraku, kalau waktu kita dimusuhi, kita berdoa buat orang memusuhi kita. Jelas orang memusuhi kita tidak mau berdamai dengan kita. Tetapi kita berdamai dengan Tuhan. Supaya hati kita damai. Kita tidak membalas dengan kejahatan orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu damai. Itu damai. Saya bagi anak-anak saya, bagi rekan hamba Tuhan, saya kasih tahu sama mereka. Kalau orang ulurkan api, jangan ambil api itu, nanti kita hangus. Itu damai. Kalau Tuhan tunjukkan api, kita pegang, kita akan hangus. Jangan pegang api itu, biarkan api itu dipegang sendiri. Kita harus damai. Dan kejarlah kesucian, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan diperkenankan menghadap
atau mendekati Tuhan. Sebabnya marilah kita sekarang pada sesudah kelahiran ini, ada 3 perkara yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada 3 perkara yang Tuhan siapkan bagi kita. Sudah dalam kesatuan roh ini, ada 3 perkara yang Tuhan siapkan dan kerjakan sampai hari ini. Sampai gereja Tuhan itu benar-benar tampil dalam satu kesatuan, bukan organisasi, tapi kesatuan tubuh yang itu artinya sudah tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya organisasi, saudara-saudaraku, ini hari kita satu organisasi, besok terpisah lagi. Sudah kita lihat sejarah dari gereja sejak hujan awal sampai hari ini, bagaimana gereja ini terpecah-pecah begitu cepat di dalam organisasi. Namun satu hal yang kita bisa lihat, sementara terpecah-pecahnya manusia dalam organisasi, memang maunya Tuhan supaya jangan ada seorang pun yang muncul sebagai kepala di dalam tubuh Kristus. Supaya Kristus yang dapat kita lihat. Itu sebabnya dalam menghadapi segala situasi, saudara, tempatkanlah Kristus sebagai kepala. Dia adalah gembala agung kita. Dan kalau kita memiliki dia sebagai gembala agung, dimanapun kita berada, Kristus tetap menjadi gembala kita. Haleluya. Tuhan akan tolong kita. Mari kita lihat ada 3 perkara yang disebutkan di dalam Fatsal ini. Fatsal 4 ini adalah kesatuan jemaat. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, ayat 7. Tolong dibaca ayat 7 dan ayat 8. Ini yang pertama. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Iya, terus? Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Iya, pemberian ini adalah karunia-karunia. Pemberian ini sebetulnya istilah merupakan kasih karunia. Pemberian yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima. Tidak layak. Itu kasih karunia. Saya sudah mengulang-ulangi perkataan. Jadi ini pertama-tama, apa itu yang tidak layak? Pemberian apa itu? Yang pertama, saudara-saudaraku, kebenaran. Itu kasih karunia. Iman yang mengikat kebenaran. Iman itu karunia Tuhan. Itu iman, itu karunia. Iman itu bukan dari diri kita sendiri. Iman itu bukan dari siapapun manusia. Tetapi itu iman pemberian Tuhan. Membenarkan kita. Ada banyak karunia. Dalam Alkitab disebutkan ada 9 karunia yang disebutkan, tapi sesungguhnya begitu banyak karunia-karunia, termasuk di dalamnya iman. Ya. Jadi ini nomor 1, karunia-karunia Roh Kudus. Kepada kita orang berdosa, yang harus kita terima sebetulnya hukuman. Itu yang pantas. Itulah yang cocok bagi orang berdosa. Yang patut dia terima adalah hukuman. Sebab upah dosa itulah kematian. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita pengampunan, bahkan membenarkan kita lewat pengampunan itu, ini namanya karunia. Haruslah kita terima itu. Kita sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Nomor 1, kita sudah berbuat dosa. Kedua, bukan cuma berbuat dosa. Sesudah berbuat dosa, harusnya kita cari Tuhan. Tapi coba lihat manusia, sesudah berbuat dosa, dia lari tinggalkan Tuhan. Semakin jauh sampai pada saatnya dia memberontak kepada Tuhan.
Itulah manusia. Saudara, dia memusuhi Tuhan. Seharusnya begitu kita berbuat dosa, kita kembali kepada Tuhan, sujud, mohon keampunan. Tapi manusia tidak berbuat begitu. Manusia lari dari Tuhan. Saudara-saudaraku, sebabnya kita hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, mari kita sangat peka melihat atau sensitif untuk melihat bagaimana orang berdosa datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap pelayanan kita, saudara-saudaraku. Kalau orang berdosa datang kepada Tuhan, dia sebetulnya melawan arus kebiasaan manusia. Dia perlu ditolong, bukan malah dihanyutkan. Dia perlu ditolong. Bagaimana? Kita lihat contoh bagaimana Yesus menghadapi seorang perempuan berzina, tertangkap basah dengan saksi-saksi. Tapi untungnya orang ini dibawa kepada Yesus. Yang harusnya saudara tidak boleh. Apalagi saudara-saudaraku, jangankan datang kepada Yesus, masuk dalam bait Allah pun harusnya tidak boleh. Orang ini harusnya tidak boleh. Tetapi saudara-saudaraku, kuasa kasih karunia ini yang sudah membuat orang ini terbawa masuk ke dalam bait Allah sampai di hadapan Yesus untuk dihakimi. Tapi kita lihat apa yang Tuhan Yesus kasih kepada dia. Bukan hukuman, tapi pengampunan. Ini kasih karunia. Ada banyak cerita dalam Alkitab. Saya hanya untuk menderaskan tentang pemberian. Jadi sesudah Natal ini, perhatikan karunia yang saudara terima. Sedikitnya bisa percaya Yesus. Atau lebih sedikit lagi bisa masuk di gereja. Manfaatkan kesempatan masuk di gereja itu sebagai pemberian Tuhan untuk beroleh selamat. Manfaatkan itu. Jadi sesudah Natal ini saya mengundang seluruh keluarga untuk bisa berkumpul datang dalam rumah Allah. Tujuannya, maksudnya supaya dengan mendapat kesempatan bisa berkumpul masuk dalam rumah Allah, bisa kita menikmati karunia ilahi itu, saudara-saudaraku, untuk membawa kita selamat. Itu nomor satu. Selanjutnya nanti Tuhan akan kerjakan. Orang-orang yang selamat ini akan dikerjakan oleh Tuhan. Sekarang ayat 9 sampai ayat 12. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Terus, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, inilah perjalanan Yesus sesudah lahir. Ini perjalanan Yesus sesudah lahir, ya. Satu kehidupan yang mengalami setiap hari kematian dan kebangkitan. Naik dan turun. Itu pengalaman kebangkitan, pengalaman kematian. Pengalaman kematian dan kebangkitan. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Rasul Paulus mengatakan, setiap hari aku mengalami kehidupan Kristus ini. Mati bersama Kristus dan bangkit untuk menjadi berkat. Jadi saudaraku, kematian dan kebangkitan Yesus itu perjalanan hidup sesudah dia dilahirkan. Dia masuk dalam jalan ini. Jalan yang tidak rata. Jalan yang tidak rata itu bisa membosankan. Jalan yang rata itu bisa membosankan. Jalan yang terus turun itu juga bisa mengerikan, menakutkan. Saudara-saudaraku, jalan yang selalu menanjak, melelahkan manusia. Dan bukan itu jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan jalan naik dan turun, kematian dan kebangkitan. Itu adalah suatu nyanyian baru, merupakan irama yang merdu sekali. Irama nyanyian dari pengikut-pengikut Tuhan,
jalan kematian, kebangkitan. Tidak rata. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita menangis, kematian dan kebangkitan. Ini berjalan terus sampai di Wahyu pasal yang ke-14. Itu nanti akan menderu bagaikan arus banjir yang besar, saudara-saudara. Dan nanti akan bermuara pada Wahyu pasal 19, ada suara yang gemuruh yang mengatakan kita menangis, kematian dan kebangkitan. Ini berjalan terus sampai di Wahyu pasal yang ke-14. Itu nanti akan menderu bagaikan arus banjir yang besar, saudara-saudara. Dan nanti akan bermuara pada Wahyu pasal 19, ada suara yang gemuruh yang mengatakan haleluya, bertemu dengan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam pengalaman mati dan bangkit itu. Baca ayat yang ke-11. Ayat 10 sudah? Sudah. Ya, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya. Terus bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, sampai di situ. Terima kasih. Jadi ini yang kedua, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu jabatan-jabatan dari anak Allah. Jadi setiap pribadi yang ikut jalan naik turunnya ini, kematian, kebangkitan, semua mendapat jabatan. Tidak ada yang nganggur. Di dalam tubuh Kristus tidak ada orang boleh nganggur. Saya ulangi, tidak ada orang yang boleh nganggur. Saudara-saudaraku, tidak boleh nganggur. Sebab Tuhan memberikan kita semua tugas pekerjaan-pekerjaan. Saudara ingat dalam Injil Matius perumpamaan tentang seorang yang mengupah orang masuk dalam ladang. Saudara-saudaraku, Yesus datang untuk menghapuskan segala pengangguran. Penyakit yang ada di dunia dalam negara-negara akhir zaman ini adalah pengangguran. Di mana-mana terjadi pengangguran, dan pengangguran itu banyak berakibat negatif. Banyaknya berakibat negatif. Sedikitnya memberatkan orang lain, memberatkan negara dan sebagainya. Ini secara dunia. Dalam tubuh Kristus, saudara-saudaraku, pengangguran dalam tubuh Kristus banyak kali merupakan huru hara. Sebab orang yang tidak bekerja cenderung untuk membuat segala sesuatu yang tidak tepat. Jadi di dalam tubuh Kristus Tuhan berikan jabatan-jabatan dari anak Allah ini. Jabatan-jabatan. Dan jabatan-jabatan ini kita bisa menempatkan diri Tuhan, dan Tuhan berikan jabatan secara adil. Sesuai dengan kemampuan. Tuhan memberikan, saudara-saudaraku, jabatan-jabatan ini secara adil, sesuai dengan kemampuan. Dalam Injil Markus pasal 4, coba kita lihat bagaimana Tuhan membagi-bagikan jabatan-jabatan ini. Injil Markus pasal yang ketiga, pasal yang keempat, saudara-saudara, kita membaca di sana. Pasal yang ketiga, ayat 13 kita baca di sana. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Terus ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil.
Jadi Tuhan begitu adil. Di dalam Fatsal 4 ayat yang ke-33 kita lihat bagaimana adilnya Tuhan ini. Ayat yang ke-33. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Iya. Tuhan membagi-bagikan karunia dan jabatannya. Terima kasih kepada kita umatnya ini. Sampai dengan pemberitaan firman Tuhan. Begitu Tuhan perhatikan untuk dikatakan memberitakan firman kepada umat, kepada sidang jemaat sesuai dengan kemampuan pengertian mereka. Sesuai dengan kemampuan. Ini bagi kita hamba-hamba Tuhan, para siswa-siswi perhatikan ini, para pengerja-pengerja kita dilatih, saya juga masih dilatih oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Lihat kepada siapa kita memberitakan firman Tuhan. Sesuai dengan kemampuan. Kemampuan anak-anak sekolah minggu. Kemampuan remaja. Kemampuan kaum muda. Kemampuan wanita. Sampai kemampuan para orang-orang tua, wanula. Saudara-saudaraku, Tuhan lihat kemampuan, tetapi tidak ada satupun yang terlewatkan. Saudara-saudara, Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Sejauh mana kita mampu melakukan itu. Dan kalau Tuhan tugaskan satu perkara, dan kita bisa menerima ini, Tuhan melengkapi kita, sehingga jabatan kita tidak mubazir. Asal saja kita mau kerjakan. Tuhan berikan kita kemampuan, pengertian, kebisaan. Bahkan merupakan talenta untuk kita bisa mampu melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada percayakan kepada kita. Tuhan memberikan kita semua ini, saudara-saudara. Para pemain-pemain musik, penyanyi-penyanyi, tingkatkan kemampuanmu, saudara-saudara. Keadilan Tuhan nyata sekali dalam doa dan penyembahan. Itu keadilan Tuhan sangat nyata di situ. Tidak ada seorang pun yang terlibatkan. Kalau tidak bisa menyanyi, bisa berdoa. Kalau tidak main musik, bisa berdoa. Kalau tidak punya kesehatan karena sakit-sakit di tempat tidur, bahkan sampai detik yang terakhir pun masih kita bisa berdoa menyembah kepada Allah. Itu suatu pekerjaan. Bahkan puncak dari karya rohani adalah doa penyembahan. Itu diberikan kepada kita sekalian. Sekarang masalahnya adalah kita mau atau tidak menggunakan keadilan Tuhan. Dalam berdoa, orang buta tidak bisa melihat, dia bisa menyembah Allah. Orang tuli tidak bisa mendengar, dia bisa menyembah Allah. Bahkan dalam segala situasi, dalam keadaan apapun juga, kita masih bisa melayani Tuhan. Dalam doa dan penyembahan, dan kuasa doa dan penyembahan itu, saudara-saudaraku, bisa berada di mana-mana pun. Dan Tuhan bekerja menjawab doa orang-orang suci ini, saudara-saudara. Orang-orang kudus ini disiapkan oleh Tuhan. Ini tugasnya tadi untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu dalam ayat yang Fatsal 4 tadi, dalam ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Arah dari pelayanan kita, arahnya seorang berkhotbah, arahnya seorang menyanyi, arahnya seorang bermain musik, arahnya seorang berdoa, arahnya seorang yang berkorban. Ini korban juga harus diperhatikan arahnya kemana. Korban ini harus arahnya kemana. Sebab kalau tidak ada arahnya, korban ini bisa menjatuhkan manusia. Sebab dia ada kaitannya dengan harta benda. Saudara, korban itu harus diarahkan. Di sini jelas,
diarahkan kepada pembangunan tubuh Kristus. Semua harus diarahkan kepada pembangunan tubuh. Kalau tidak diarahkan kepada pembangunan tubuh Kristus, dan ini berarti segala sesuatu itu bisa diselewengkan. Pelayanan bisa diselewengkan. Bukan pada pembangunan tubuh Kristus, tapi pada popularitas umpamanya. Pada popularitas. Ini saya bicara terutama bagi kami para pengkhotbah itu sangat dekat dengan keinginan untuk populer, ya, populer, rebutan untuk populer, atau keuangan, atau kesombongan. Tetapi kalau kita melayani ini, arahnya hanya untuk pembangunan tubuh Kristus, Tuhan berikan kita kemampuan untuk tidak terseret. Saudara-saudara, sebabnya mari kita perhatikan di sini. Semua bentuk pelayanan itu harus diarahkan kepada pembentukan tubuh Kristus. Korban kita tidak sia-sia, tidak kadaluarsa, tidak disalahgunakan, saudara-saudaraku, tapi setiap sen yang dikorbankan itu ada dalam pembangunan tubuh Kristus. Dalam menerima setiap korban, saudara-saudaraku, kalau saya ngomong ini tidak untuk meninggikan diri, tapi untuk mohon bantuan doa dari sidang jemaat. Saya selalu bicara, Tuhan ini korban, ini persembahan. Persembahan ini bukan untuk saya. Persembahan ini apapun bentuk persembahan itu, perpuluhan, korban khusus, korban bangunan, korban PPI dan ini adalah korban yang diberikan oleh sidang jemaat kepada Tuhan. Untuk pembangunan tubuhnya. Saya harus hati-hati ini. Waktu kami dididik menjadi hamba Tuhan, guru kami selalu berpesan, jangan menyimpangkan apa-apa, terutama korban uang. Kalau korban itu untuk pembangunan, jangan untuk bayar hotel, jangan untuk bayar uang jalan, untuk beli makanan. Oh, ini kan juga bukan. Pembangunan adalah untuk pembangunan. Soal kita punya biaya perjalanan, biaya penginapan, biaya warung dan sebagainya, itu harus menjadi tanggung jawab kita. Supaya apa-apa yang dipersembahkan, korban untuk pembangunannya, semua pembangunan, korban untuk orang miskin, ya saya lanjutkan kepada orang miskin, korban untuk banyak korban-korban, itu harus jelas kepada kesatuan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. Dan di sini katakan adalah untuk memperlengkapi orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, ini pelajaran yang kami terima sejak dididik. Ini pun saya salurkan di setiap angkatan. Dari sekolah Alkitab sekarang angkatan ke berapa Pak? 24. Sekarang sudah angkatan ke-24. Saudara-saudaraku. Prakteknya ini yang banyak kurang. Prakteknya ini banyak kurang. Saudara-saudaraku. Banyak kurangnya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kalau saya katakan banyak kurangnya, sidang jemaat jangan wah kalau begitu ini korban kita sia-sia. Kita sudah korban untuk pendidikan, untuk siswa-siswa, tapi kok ya kita tidak boleh. Kita lihat di dalam perumpamaan, saya dulu juga dengar dari guru saya, Bapak Pendeta Injono almarhum. Dia katakan kalau berhasil 25% itu sudah bagus. Kenapa dia ambil contoh penaburan benih 4 tempat, hanya 1 yang berbuah, itu artinya 25%. Jadi kalau masih 25% itu sudah bagus sekali hasilnya itu. Tapi kita harus berpegang pada ini. Semua harus kepada pembangunan tubuh Kristus. Ya, saya bertugas dalam sidang jemaat, dalam sekolah Alkitab untuk melanjutkan ajaran ini. Saudara-saudara,
Adapun orang yang tidak ingat atau lupa, jangan kita menghakimi dia. Tapi kita terus berdoa supaya mungkin masih ada sisa yang lain. Benih yang akan tumbuh. Kalau namanya benih, itu akan tumbuh, saudara-saudara. Kalau namanya benih, itu akan tumbuh. Benih mana yang kita taburkan? Kalau kita menabur benih yang baik, dia akan tumbuh menjadi buah-buah yang baik. Tapi kalau menabur benih lalang, nanti tumbuhnya itu lalang. Tuhan nanti yang akan datang, yang akan menghukum, ya. Ini yang kedua, jabatan-jabatan roh, jabatan-jabatan dari anak Allah, mulai dengan rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar. Gembala-gembala dan pengajar-pengajar ini dikaitkan dengan satu perkataan dan. Gembala dan pengajar. Memang ini yang sangat ideal. Bukan berarti kalau seorang gembala tidak mengajar itu sudah salah, tidak. Yang paling ideal seorang gembala adalah seorang yang pengajar. Gembala itu memberi makanan, tetapi pengajar itu menjelaskan, memberikan penjelasan, mengajarkan, mendidik. Itu tugas dari, ini bisa dijabat oleh satu orang. Bisa, tidak harus tetapi bisa. Gembala dan pengajar ini kalau dijabat oleh satu orang ini sangat ideal. Dalam sidang jemaat punya gembala yang adalah juga dia pengajar. Sebab dari pengajar ini dia bisa menjelaskan firman Tuhan sejelas-jelasnya. Tapi gembala dia bisa begitu mendidik jemaat. Saudara-saudaraku, memberi contoh, memberi teladan, memberi pertolongan dan sebagainya. Itu gembala. Jadi alangkah idealnya seorang gembala juga bisa mengajar sidang jemaat pengertian-pengertian akan firman dan tujuan serta maksudnya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga ayat 15. Ayat 3, yang nomor 3 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, ini yang ketiga. Kasih. Kasih, pekerjaan kasih dari Allah Bapa. Membangun setiap sel. Ini pekerjaan kasih dari Allah Bapa. Membangun setiap sel. Itu artinya satu tubuh dan tidak ada satu sel pun yang luput dari kasih Allah. Tidak ada satu sel yang luput dari kasih Allah. Dan inilah saudara-saudara yang dirindukan oleh Tuhan. Untuk kemudian saudara catat saja, pasti saya tidak sempat jelaskan pada hari ini. Saudara suku ayat 17 sampai 32, inilah manusia baru. Jadi kita ini mau dikerjakan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Di sini disebutkan manusia baru yang nanti akan masuk pada bumi yang baru, langit yang baru, yang hanya berisi kebenaran. Orang-orang inilah semoga kita semua ada di situ yang mampu hidup. Betapa suci, betapa salehnya. Ini kehidupan orang-orang baru. Hanya orang baru yang mampu melakukan itu. Hanya manusia baru. Manusia yang tidak dibaharui tidak akan mampu untuk hidup saleh, untuk hidup suci.
Tidak mungkin, apalagi kalau disebut betapa saleh dan sucinya kamu harus hidup. Itu dalam 2 Petrus pasal 3, saudara cari ayatnya di sana ya. Puji Tuhan. Jadi inilah yang dikerjakan oleh Tuhan sesudah kelahiran. Sekarang saya akan buktikan apa yang saya katakan ini bukan dari pikiran manusia atau rencana manusia ditepat-tepatkan, tidak. Tetapi di dalam Alkitab juga demikian disebutkan. Dalam Injil Lukas, kita lihat dalam Injil Lukas, sesudah Injil Lukas pasal yang kedua, di sana jelas sesudah kelahiran Yesus. Sesudah kelahiran Yesus. Mari kita lihat di sana Tuhan ada kontak dengan beberapa kelompok orang, saudara-saudaraku, mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kontaknya dengan para gembala-gembala. Yesus punya kontak dengan gembala-gembala. Dalam ayat 8 sampai dengan 20. Para gembala-gembala ini, dan kemudian dalam Injil Lukas ini dikatakan mereka punya tugas. Saudara-saudaraku, gembala-gembala, pertemuan atau kontak Yesus dengan para gembala-gembala membentuk jabatan anak Allah yang namanya gembala, yang tadi kita sudah baca dalam Efesus 4 itu. Ada gembala-gembala. Ada gembala-gembala. Saudara-saudaraku, dulu ini gembala domba, tapi sekarang bicara tentang gembala dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, kalau kita menghargai bahwa Yesus telah lahir di dunia ini, dia lahir untuk menetapkan seorang gembala di dalam sidang jemaat. Dalam berita yang lalu saya katakan, saya selalu tekankan, dia adalah ciptaan khusus dalam tubuh Kristus. Dia adalah ciptaan khusus. Memang semua tubuh ini diciptakan, tapi untuk mata dan telinga. Dalam Amsal itu dikatakan itu diciptakan oleh Tuhan. Tidak seperti, bukan saya mengecilkan yang lain, tidak. Tetapi untuk mata dan telinga itu disebutkan secara tegas. Mata dan telinga kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Kaki memang diciptakan oleh Tuhan, tangan diciptakan oleh Tuhan. Tetapi untuk mata dan telinga itu diucapkan khusus, diciptakan oleh Tuhan. Jadi untuk gembala-gembala dengan tugasnya mendengar dan melihat, itu ciptaan Tuhan untuk sidang jemaat. Supaya sidang jemaat jangan buta. Itu cacat. Supaya sidang jemaat jangan tuli, itu cacat. Tuhan hapuskan segala aib ini. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan yang apalagi ditempatkan sebagai gembala, saudara ditempatkan oleh Tuhan di situ, saudara-saudaraku, sebagai mata buat sidang jemaat, untuk bisa melihat, untuk bisa mengawasi. Salah satu nama dari gembala ini adalah pengawas dalam sidang jemaat. Opsiner, ya, dalam sidang jemaat. Dia mengawasi jemaat. Gembala-gembala bersama tua-tua, dia adalah pengawas dalam sidang jemaat. Dia mata dalam tubuh dalam sidang jemaat. Dia telinga, dia mendengar dari Tuhan. Dia sampaikan kepada umat. Dia mendengar dari sidang jemaat, tangisan keluhan dari sidang jemaat. Dia naikkan doa penyautan kepada Tuhan.
saudara-saudara. Itu gembala. Para tua-tua pengerja-pengerja yang membantu pelayanan gembala. Ingat, kita diciptakan khusus oleh Tuhan. Ayatnya saudara catat saja, Amsal 20 ayat 12. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Atau telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Jadi saya mengambil kesimpulan ini ciptaan khusus untuk jemaat, saudara-saudara. Maafkan kepada saudara yang terganggu pendengarannya, terganggu penglihatannya. Tapi kalau seorang dikatakan sampai buta, ini catat. Sampai pada kitab Wahyu pasal 3 jemaat yang terakhir disebutkan adalah jemaat Laodikia. Tuhan menunjukkan cacatnya. Engkau miskin, engkau melarat, buta dan telanjang. Ini cacat. Dan Tuhan katakan, aku mengikhtiarkan kamu supaya jangan telanjang, supaya jangan miskin, supaya jangan buta. Saudara-saudaraku, sebab kita nanti akan mendapat kesempatan untuk memandang Dia yang kita layani itu, saudara-saudara. Itu sebabnya di sini pertemuan dengan gembala-gembala, mereka mendapat kesempatan untuk mendengar berita, suara dari malaikat-malaikat. Mereka dengar itu, saudara-saudara. Kemudian dikatakan mereka pergi melihat anak itu. Dan dalam ayat ini dikatakan, lalu mereka, coba kita baca ayat 16, ayat yang ke-15, ayat 15. Kita lihat ini tindakan dari gembala-gembala ini sesuai dengan tugas jabatannya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, gembala ini punya pengalaman menjadi saksi utama. Menjadi saksi utama dari Yesus Kristus. Mengapa? Sebab mereka yang mendengar berita pertama kali mereka mendengar itu disampaikan dari tangan pertama. Mereka melihat, ini pengalaman, mendengar dan melihat. Ini tugas dari gembala. Bisa mendengar, bisa melihat, bukti dia bisa mendengar. Ada berita yang dia sampaikan. Ada berita. Bukti dia mendengar berita firman. Dia mendengar dari malaikat. Ada berita yang dia sampaikan. Saudara-saudaraku, ini tugas seorang gembala. Mendengar seruan dari jemaat, keluhan dari jemaat juga dia dengar. Dia ada doa penyautan. Ini gembala. Dan dia mengatakan apa yang mereka dengar. Apa yang mereka dengar. Dan sesuai dengan apa yang mereka lihat. Kemudian coba kita baca ayat 19. Ayat 19. Tetapi Maria ini gambaran dari sidang jemaat. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Iya, terima kasih. Jemaat yang mendengar itu menjadi yakin, menyimpan dalam hati itu artinya yakin. Sudah lihat bagaimana
hasil kelahiran dari Yesus ini itu berjalan sampai sekarang ini. Waktu Yesus lahir, berita yang didengar, berita yang dilihat, berita yang disaksikan. Dalam surat 1 Yohanes bicara tentang ini. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami saksikan, kami ucapkan dari mulut itu. Dan terjadi apa yang terjadi? Terjadi suatu kesukaan besar. Terjadi satu persekutuan, dan dalam persekutuan itu terjadi satu kesukaan yang besar. Sudah catat saja ayatnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah baca di rumah. Semoga saudara suka membaca di rumah. Tapi isinya ini. Rasul Yohanes menulis apa yang kami dengar dengan telinga kami, lihat dengan mata kami tuliskan, itulah firman kehidupan. Dan firman ini kami saksikan, kami sampaikan, supaya terjadi suatu persekutuan kita. Tubuh Kristus dibangun, ya. Dan persekutuan ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan kalau terjadi persekutuan itu, maka kesukaan itu menjadi genap. Genaplah kesukaan itu. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan, terima ini. Kita bersuka. Tetapi kalau di samping kita masih ada orang yang menderita, belum genap kesukaan kita. Tapi kalau satu waktu nanti semua anak-anak Tuhan ini sudah dalam suasana berkat Tuhan, dalam satu kesatuan tubuh Kristus, saudara-saudaraku, pengalaman semua menjadi satu kesatuan, maka di situ kesukaan itu menjadi sempurna. Tidak ada lagi kita melihat yang dalam penderitaan. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Jadi sesudah Yesus lahir, berita pertama kepada gembala. Gembala cepat bertugas mendengar, kemudian melihat, lalu memberitakan. Berita yang berdasarkan pengalaman, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu meyakinkan sidang jemaat. Maryam menjadi sangat yakin, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Saudara-saudara. Yang kedua, Injil Lukas pasal 2 tadi, ayat 21 sampai dengan 24. Tolong dibaca ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Terus? Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Iya, nama Yesus. Malaikat memberitakan nama Yesus. Pada saat menjelaskan tentang firman yang harus disimpan, itu ada pemberita. Memberitakan berita kerajaan surga nomor 1. Kemudian memberitakan nama Yesus. Itu dalam Kisah Rasul itu banyak disebutkan, mereka memberitakan nama Yesus. Saya tidak ulang lagi, itu sudah pada waktu lalu. Mereka dalam memberitakan ini juga terkandung suatu ajakan dan suatu dorongan. Beritakan firman, beritakan Injil ini, suatu perintah. Ini pemberita. Malaikat membawa nama Yesus itu. Malaikat ini pemberita pertama membawa nama Yesus. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Terus. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Iya, terima kasih. Kita lihat di sini pertemuan Yesus
dengan para imam-imam di dalam bait Allah. Ini pemberita. Dia melanjutkan berita dari malaikat. Ini yang disebut namanya Yesus. Di dalam surat Efesus pasal 4 tadi ada jabatan pemberita atau penginjil. Pemberita Injil. Pertemuan Yesus dalam bait Allah dengan para imam-imam yang melayani pengudusan ini. Jadi ini penginjil. Penginjil itu melayani pengudusan, bukan pemberita yang negatif, memberitakan segala sesuatu yang tidak baik. Itu bukan pemberita. Tapi itu terjadi di akhir zaman. Kita waspada, rekan-rekanku hamba Tuhan, baik gembala maupun penginjil-penginjil. Apa yang kita beritakan? Kita beritakan nama Yesus yang diberitakan oleh malaikat. Kalau pemberitaan kita bersama dengan pemberitaan malaikat, tadi kita dengar atau kesaksian yang lalu, bagaimana kuasa mujizat itu bisa terjadi. Orang buta bisa melihat, orang miskin bisa diberkati. Kenapa? Sebab berita kita, berita sesuai dengan berita malaikat, membawa nama Yesus, bukan membawa sakit hati, bukan memuji diri kita. Rasul Paulus sangat sensitif dalam hal ini. Kalau aku memberitakan, aku bukan memberitakan diriku, bukan. Apalagi memberitakan diri kita juga sudah tidak benar, memberitakan kebaikan kita. Apalagi kalau kita memberitakan kejelekan si A, si B. Ini kita harus jaga, apalagi di dalam kebaktian umum. Saudara-saudara, siswa-siswi perhatikan ini. Kesaksian kita juga begitu. Dalam bersaksi hati-hati, saudara-saudaraku. Saya di sini tidak melarang bersaksi. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang melenceng sampai ada suara dalam sidang jemaat supaya disaring kesaksian ini. Saya tidak bisa lakukan itu. Bukan saya tidak mau, saya tidak mampu untuk menyaring. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada sidang jemaat yang namanya memberitakan kesaksian. Di sini disebut nama Yesus. Kita bersaksi itu jangan lepas dari Yesus. Yesus itu benar. Itu nomor satu kesaksian. Harus benar. Yesus itu suci. Itu yang kedua. Yesus itu sempurna. Kesaksian kita nomor satu harus benar. Jaga kesucian. Jaga kesucian. Sempurna belum. Tapi kita akan mengarah ke sana. Kalau kita berpegang kepada kebenaran dan kesucian yang ada pada nama Yesus, nanti kesaksian kita itu disempurnakan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Kesaksian dari gereja Tuhan yang waktu itu namanya sudah mempelai. Waktu itu gereja Tuhan namanya sudah mempelai. Nama terakhir dari gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Itu nama terakhir. Sesudah itu tidak ada lagi nama disebut gereja atau apa, tidak ada lagi. Mempelai wanita. Dia bersaksi. Dia memanggil orang untuk datang menerima air kehidupan. Menerima firman kehidupan. Itu kesaksian. Jadi mari kita tahun yang akan datang ini kita tingkatkan kehidupan kita, kesaksian kita. Sekali lagi, saya tidak melarang bersaksi. Untuk menyaring kesaksian sebelum saudara bersaksi bagi saya terlalu sulit. Maafkan saudara yang merindukan semacam itu. Buat saya bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Saya sulit untuk bisa menyaring. Saudara yang bisa menyaring apa yang saudara harus saksikan. Tapi dari kesempatan ini saya mengajarkan dalam sidang jemaat. Kesaksian itu. Kesaksian yang ada kaitannya dengan nama Yesus yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Ini artinya kebenaran yang asasi, yang asali. Kebenaran yang sesungguhnya.
Pemberitaan juga begitu. Pemberitaan firman juga begitu. Kaitannya. Apalagi kalau kita menggunakan nama Yesus, kita menyampaikan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak harus tegang, tidak. Tetapi jangan menyimpang dari kebenaran. Lain kali kita ketawa. Dalam kebaktian itu boleh ketawa, siapa larang ketawa? Boleh menangis. Kalau dilarang menangis juga tidak bisa. Kalau kita tuh suruh bikin ketawa juga. Ya kayak apa kalau kita semua sudah ketawa-ketawa. Tetapi semua itu benar, suci. Itu yang kedua. Jadi ada jabatan dari anak Allah. Yesus masuk dalam bait Allah. Dia membentuk jabatan pemberita. Namanya yang ajaib. Kemudian yang ketiga, ayat 25. Ayat 25. Ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, Iya. yang menantikan penghiburan bagi Israel. Terus. Roh Kudus ada di atasnya. Terus. Dan kepadanya telah dinyatakan Iya. oleh Roh Kudus Telah dinyatakan oleh Roh Kudus. bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya, terima kasih. Mesias itu artinya yang diurapi Tuhan. Simeon menerima ilham Roh Kudus. Penerima ilham itu namanya rasul. Penerima ilham itu namanya rasul. Saudara-saudara. Dia punya karunia hikmat. Dia bisa tahu apa yang belum terjadi. Itu hikmat. Ini rasul. Simeon seorang rasul. Menanti kedatangan Tuhan. Saudara-saudaraku. Ini Simeon. Jadi kita melihat jabatan dari anak Allah, dia jabatannya rasul. Jadi sudah tiga jabatan kita lihat di sini, dan kalau kita lihat dalam nubuatnya, saudara-saudaraku, dalam mulai ayat 29, dia bermazmur bagi Tuhan, dia bernubuat dan sebagainya. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi ini suatu pujaan kepada Tuhan. Ini rasul. Kalau terjadi suatu pembukaan firman, ilham dari Roh Kudus, dalam sidang jemaat ada doa penyembahan. Ini yang ketiga ya. Jadi sudah 3 jabatan: gembala, pemberita, kemudian rasul. Sekarang ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Ayat 36 sampai ayat 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asir. Ia sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ya, terima kasih. Sampai di situ saja. Jadi Hana ini seorang nabiyah. Ini pertemuan dengan Hana ini membentuk jabatan namanya nabi. Dalam Efesus pasal 4 ada jabatan nabi-nabi. Di sini sesudah Yesus lahir, dia mengerjakan pengangkatan, pemberian jabatan anak Allah. Dalam sidang jemaat ada nabi yang bernubuat. Nabi yang bernubuat. Dalam 2 Petrus pasal 1 tidak ada nubuat yang keluar dari akal pikiran manusia. Tapi roh itu berbicara kepada manusia dan dia mengucapkan perkataan itu dalam nama Tuhan. Saudara, jadi perkataan nubuat ini kita harus juga hati-hati. Nubuat yang tertinggi adalah pembukaan firman. Itu nubuat tertinggi.
roh nubuat, pembukaan firman, kesaksian Yesus, itulah roh nubuat. Ini nubuat, pembukaan firman yang terbesar sampai bisa menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, sebagai mempelai laki-laki, sebagai raja, sebagai imam besar yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi kita sudah lihat sampai dengan ayat yang ke-40, saudara-saudaraku, 4 jabatan. Gembala, pemberita, rasul, nabi. Sekarang yang terakhir kita lihat dalam ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Tapi kita membaca ayat yang ke-46. Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ya. Ulangi ayat yang ke-46 itu. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ya, terima kasih sampai di situ. Duduk di tengah-tengah alim ulama. Saya tidak tahu jelasnya mengapa ini dijelaskan, diterjemahkan dengan alim ulama. Dalam terjemahan lama, terjemahan lama Alkitab bahasa Indonesia, lepas 3 hari dijumpainya dia di dalam bait Allah sedang duduk di tengah guru-guru, di tengah para guru-guru, bukan alim ulama, terlalu umum kalau alim ulama, ya terlalu umum. Tetapi di sini disebutkan para guru-guru. Saya tidak tahu bahasa, bukan ahli bahasa. Apa maksud alim ulama ini? Apa yang alim ulama ini, saudara-saudaraku? Mungkin saudara yang tahu, mungkin ini dari bahasa Arab, saudara yang tahu bahasa Arab mungkin bisa. Saya nggak bisa, tapi dalam terjemahan lama bahasa Indonesia adalah guru-guru. Bahasa Inggris tolong. Teachers, ya guru-guru. Guru-guru. Ya, itu buat kita yang tepat, bukan berarti ini salah. Nanti terkesan wah kita bahasa Indonesia ini salah melulu. Enggak. Sampai putus asa. Aku pernah putus asa sebab wah ini terjemahan bahasa Indonesia enggak benar, ini yang benar, bahasa ini yang benar. Tapi lain kali saya rasa ya tidak seluruhnya. Ya bukan salah, belum tepat sebab memang bahasa Indonesia ini diperjuangkan oleh kita semua masih dalam pertumbuhan. Bahasa yang masih dalam pertumbuhan. Banyak bahasa-bahasa daerah dimasukkan, dari bahasa-bahasa asing dimasukkan untuk menjadi satu bahasa yang bisa menampung segala macam komunikasi, bahkan sampai ilmu pengetahuan. Kita berjuang supaya kalau Tuhan belum datang bahasa Indonesia ini juga bisa dipakai untuk memberitakan firman Allah yang sangat jelas. Kalau hari ini saudara-saudaraku dalam bahasa di Indonesia ini yang rasanya paling lengkap adalah bahasa Jawa, ya. Cuma sayangnya orang Jawa sendiri kok tidak mau pakai Alkitab bahasa Jawa itu. Saya ini ingin tapi tidak ngerti, nggak ngertos. Saudara-saudaraku, boten ngartos, boten, nggih, itu bisa. Kalau saya bisa saya suka, tapi tidak bisa, tidak ngerti. Yang saya mendengar dari guru saya, Pendeta Injono, memang bahasa Jawa itu sangat lengkap. Untuk perkataan kerbau itu berapa banyak istilahnya itu. Jadi kerbau yang mana dimaksudkan? Itu bahasa Jawanya lengkap. Bahasa Indonesia ya hanya kerbau. Anak kerbau ya anak kerbau. Kerbau tua ya kerbau. Tapi kalau bahasa Jawa itu lengkap sekali. Saudara-saudara. Jadi begitu. Ini masalah bahasa. Jadi jangan langsung pikirkan wah itu bahasa Indonesia itu. Tidak. Memang bahasa kita ini masih dalam pertumbuhan. Disesuaikan. Ini
Ini terjemahan ini juga masih digodok sekarang ini, akan timbul lagi Alkitab yang dalam bahasa Indonesia yang dalam cetakan baru. Saudara Frans, mana saudara Frans tadi saya lihat ada? Mana saudara Frans? Saudara Frans Kairupan? Iya betul. Pak Frans yang bisa mungkin tahu. Mereka ada hubungan dengan Alkitab. Iya. Begitu saudara-saudara. Jadi ada kecenderungan bahwa terjemahan ini semakin ditingkatkan. Jadi Yesus berada di antara guru-guru, membentuk jabatan guru-guru. Tujuannya apa ini? Tujuannya jelas dalam Efesus pasal 4 tadi disebut membangun tubuh Kristus. Jadi semua jabatan-jabatan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Tubuh Kristus dibangun oleh jabatan-jabatan dari anak Allah yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia dari Roh Kudus. Semua jabatan ada karunianya. Sampai dengan imam-imam ini semua ada karunia-karunia. Saudara-saudaraku. Dan manfaatkan karunia ini. Meningkat sampai menjadi talenta. Untuk bisa bersinar bercahaya di dalam sidang jemaat. Sebab nanti dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, di mana gereja Tuhan akan ditampilkan tanpa cacat dan celah. Karunia-karunia Roh Kudus itu akan bersinar, akan bercahaya. Sehingga saudara-saudaraku, jemaat itu, gereja Tuhan akan menjadi saksi yang bisa dilihat dari seluruh penjuru bumi. Sebab dia nanti akan ditampilkan dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah baca, kasih Allah. Dikerjakan dalam kasih Allah. Kita membaca ayat 52. Fatsal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, ini. Jadi sesudah Yesus lahir kita lihat jabatan-jabatan ini difungsikan. Gembala, dia bangkit melakukan tugasnya dengan karunia-karunia, kemampuan-kemampuan yang ada. Para imam-imam dalam bait Allah, dia bangkit untuk melakukan tugas pemberitaan dengan karunia yang ada, dengan sejujur-jujurnya. Di sini dikatakan mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini bicara tentang kejujuran, ya. Tentang kejujuran. Seorang pemberita ditekankan tentang kejujurannya, ya. Ada karunia-karunianya, tapi semua itu harus berdasarkan kejujuran. Sebab kalau tidak, saudara-saudaraku, karunia itu bisa disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau seorang pemberita dikasih karunia mujizat, penginjil karunia mujizat, itu kalau digunakan untuk mengumpulkan uang itu cepat sekali. Menyembuhkan orang sakit, kalau yang sakit itu orang kaya, kita sebut saja apa? Bangunkan gereja, dia akan bangunkan. Itu masih bagus. Tapi kalau kita untuk kepentingan sendiri, wah ini celaka betul. Itu karunia, baru satu karunia. Belum karunia iman, belum karunia. Itu seorang pemberita, itu karunianya banyak sekali. Tetapi harus dikorbankan, dikerjakan dengan kasih Allah. Dengan sejujur-jujurnya. Dengan sejujur-jujurnya. Itu pemberita. Kalau tidak, nanti akan menjadi hal-hal yang tidak berguna. Seorang nabi, dia menerima, dia punya karunia nubuat, tapi nubuat itu nubuat yang benar, ya, itu karunianya.
Dia menerima ilham Roh Kudus. Dia bernubuat, saudara-saudaraku. Itu seorang nabi, seorang rasul menerima ilham dari Roh Kudus juga. Untuk memberitakan perkara-perkara besar yang akan terjadi. Antara rasul dengan pemberita ini ada hubungan, saudara-saudaraku. Kalau saya gunakan istilah ini bukan untuk mana besar mana lebih kecil, tidak, tapi untuk menggambarkan rasul itu sebetulnya pemberita yang super, ya. Penginjil yang super itu rasul. Penginjil yang super. Maafkan kalau saya gunakan istilah ini hanya untuk menjelaskan, tapi ini ada hubungan, ya, ada hubungannya. Supaya sudah bisa bedakan seorang rasul dengan seorang penginjil, pemberita. Ya. Kemudian guru. Guru ini punya karunia pengetahuan. Dia mengetahui. Dia banyak pengenalannya tentang Alkitab. Dia banyak mengetahui Alkitab. Dia mengajarkan selalu berdasarkan Alkitab. Dia guru. Sebab dia menyelidiki Alkitab. Dia membaca Alkitab. Dia mengerti Alkitab. Rasul Yohanes, saudara-saudaraku, di dalam surat 1 Timotius, coba kita baca kalau saya bisa menemukan. Surat 1 Timotius, Paulus ini, ya. Saya ambil contoh. Surat 1 Timotius. Pasal yang ketiga, ayat 1, pasal 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, Ya, orang benarlah. yang mengendaki jabatan penilik jemaat, Iya, menginginkan pekerjaan yang indah. menginginkan pekerjaan yang indah. Penilik jemaat. Ini hamba, ini gembala-gembala, ini para tua-tua. Dia mempunyai pekerjaan yang indah. Semua pekerjaan di dalam Alkitab ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang indah, saudara-saudaraku. Tidak ada satu pekerjaan yang tidak indah. Di dalam ladang Tuhan, semua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang indah. Tidak ada yang tidak indah. Itu sebabnya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, jangan kita ada keraguan-raguan, tapi biarlah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan sejujur hati. Jangan minder karena mungkin jabatan kita menyapu atau mengatur bangku, itu semua indah. Pekerjaan itu harus kita kerjakan semua dalam kedudukan sebagai anggota tubuh Kristus yang ada jabatan. Dan ini pekerjaan dalam tubuh Kristus itu bekerja lanjut terus sampai sekarang, bahkan nanti sampai gereja Tuhan itu ditampilkan untuk menerima Kristus sebagai kepala. Untuk sampai menerima Kristus sebagai kepala baru selesai. Jadi pekerjaan kita ini baru tamat, baru selesai kalau kita sudah menerima nanti Yesus sebagai kepala. Itu akhir. Jadi pekerjaan sesudah Yesus lahir ini bekerja terus sampai Yesus akan datang sebagai kepala. Jadi ini kita saya singkatkan, ya. Jadi sesudah kelahiran ini Yesus memberikan jabatan-jabatan dari anak Allah, dilengkapi dengan karunia-karunia rohani, karunia dari Roh Kudus, untuk dikerjakan, semua dikerjakan dengan kasih Allah. Semua harus dikerjakan dengan kasih Allah. Jadi bukan
bukan kepandaian utama. Sekalipun ada kepandaian itu harus ditingkatkan menjadi karunia. Kemampuan itu harus ditingkatkan menjadi karunia. Kebisaan harus ditingkatkan menjadi karunia atau talenta. Tetapi untuk mengerjakannya harus dengan kasih. Maksudnya supaya kita jangan menyimpang dari tujuan pembangunan tubuh Kristus. Itu nomor satu. Kedua, supaya jangan menjatuhkan kita dalam kesombongan, dalam keserakahan dan ketinggian hati. Ya. Inilah rangkaian berita firman Allah untuk kebaktian Natal kita pada tahun 1999, dan dengan berita ini kita akan memasuki pelayanan kita, ibadah kita pada tahun yang akan datang. Ya, semoga Tuhan berkemurahan bagi kita. Saya mohon supaya dalam tahun yang akan datang, mulai dari tanggal 31 malam masuk tanggal 1, tanggal